A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan membahas kitab Bulughul Maram, hadis nomor hadis 108, bab baru, babul ghusl wa hukmul junub, yaitu bab mandi dan hukum junub. Nah, di sini dalilnya memang kalau di kami pesantren itu umum, ya kan, tentang dalil bagi orang yang mengeluarkan mandi, apakah dia wajib mandi apakah tidak. Nah, kalau orang yang mimpi basah dan lain sebagainya itu wajib mandi. Nah, dalilnya ini nanti akan kita bahas. An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'u minal ma'i, rawahu Muslim wa asluhu fil Bukhari. An Abi Sa'idil Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u minal ma'i, air dari air, rawahu Muslim, diriwayatkan dari Imam Muslim, wa asluhu, dan asal lafaz ini fil Bukhari, di dalam kitab kitab Sahih Bukhari. Kalau kita lihat di sini keterangannya, al-wujubul irtisalu bil ma'i. Jadi wajib bagi seorang itu mandi bil ma'i, dengan air, inama yakunu min inzalil mani, kalau dikarenakan seseorang tersebut mengeluarkan mani. Wa huwa mansuhu bi hadisin Abi Hurairah ba'dahu, dan hadis ini dihapus dengan hadis Abu Hurairah setelahnya. Jadi di sini sih sebenarnya ada perbedaan pendapat antara beberapa ahli hadis, apakah ini dinasakh atau dimansuh. Itu dinasakh dan dimansuh, kayak gitu ya. Cuman kalau yang saya cek di dalam kitab Kifayatul Ahyar itu masih digunakan. Jadi hadis ini masih digunakan oleh terutama ulama-ulama Syafi'i ketika seseorang itu mimpi basah, mengeluarkan mani, apakah dia mandi atau tidak. Nah, jadi dalilnya al-ma'u minal ma'. Kalau kita lihat makna keseluruhannya adalah sebagian sahabat pada permulaannya menduga bahwa diwajibkannya mandi janabah hanya karena melakukan persetubuhan. Jadi awalnya itu memang sahabat Rasulullah SAW itu
menduga yang diwajibkan mandi itu hanyalah karena melakukan persetubuhan. Nah, mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang wajib mandi apabila mimpi mengeluarkan air mani. Ini biasa ya. Kalau misalkan kita di dalam ilmu hadis, di dalam fakta-fakta sejarah, sering ada beberapa sahabat yang memang salah di dalam mengeluarkan fatwa. Jadi karena kesalahan itu bukan karena mereka sengaja ataupun tidak, tapi karena memang hadis yang eh, dia sandarkan untuk mengeluarkan fatwa itu tidak sampai. Seperti halnya yang saya pernah ceritakan, hadis berkenaan dengan ini mandi bagi orang yang junub diganti dengan apabila tidak ada air. Nah, apakah dia diganti dengan tayamum ataukah tidak? Nah, ini ada perbedaan pendapat pada waktu di kalangan para sahabat. Nah, sahabat Rasulullah yang lain, misal Ammar, itu beliau guling-guling tuh. Nah, ketika dia junub, pada waktu itu junub, dan posisinya tidak ada air, dia ganti ya dengan mandi debu lah bahasanya kayak gitu, dia guling-guling kayak gitu. Sedangkan Umar bin Khattab tidak, dia tidak akan mengganti dengan tayamum atau apa, ya jadi dia nggak sholat selama selama dia tidak menemukan air, kecuali kalau dia sudah menemukan air, nah baru dia mandi sebagaimana biasa. Kemudian Ammar menanyakan kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah mengatakan bahwa cukup dengan bisa diganti dengan tayamum. Nah, sampai pada suatu ketika Rasulullah meninggal pun juga Khalifah Umar bin Khattab juga memfatwakan yang serupa gitu, bahwa apabila kita dalam keadaan berjunub tidak mempunyai air, maka tidak bisa diganti dengan tayamum, harus dengan air. Jadi kita nggak mandi, nggak sholat selama tidak ada air. Dan ditegur oleh sahabat Rasulullah itu Ammar. Waktu itu dia tanyakan, wahai Amirul Mukminin, kamu nggak ingat gak ketika saya loh yang menanyakan kepada Rasulullah, waktu itu engkau tidak mandi, saya guling-guling pada waktu itu di padang pasir. Nah, maka Rasulullah mengatakan seperti ini. Disumpah 3 kali, nyata bersumpah, kemudian Umar bin Khattab baru mengakuinya. Dan para ulama tetap berpegang pada hadisnya Ammar. Itu biasa, karena apa? Sahabat Rasulullah itu bukan ya kayak yang sekarang itu ada grup WhatsApp dan lain sebagainya. Itu memang karena ada pekerjaan dan lain sebagainya, sehingga kebanyakan para sahabat itu ada yang terlepas daripada hadis, tidak mengetahui hadisnya. Itu biasa terjadi pada para sahabat. Jadi sahabat melakukan kesalahan dalam berfatwa itu memang lazim terjadi dan memang umum terjadi. Bukan berarti artinya mereka menggampang, tidak, tapi ada beberapa hadis yang mereka memang tidak ketahui. Makanya oleh sebab itu para sahabat satu sama lain itu saling mengingatkan. Balighu anni walau ayah, di hadis Rasulullah SAW. Nabi SAW memberikan petunjuk kepada mereka bahwa mimpi mengeluarkan air mani mewajibkan mereka untuk mandi janabah. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan sabdanya, memberikan petunjuk kepada sahabatnya bahwa yang namanya bermimpi itu wajib untuk mandi janabah. Untuk itu Nabi SAW bersabda bahwa wajib menggunakan air
untuk menyucikan dikarenakan mengeluarkan air mani. Jadi al-ma'u minal ma' di sini adalah wajibnya kita mandi menggunakan air bil ma'i karena kita mengeluarkan air mani. Itu maksudnya. Qasar dalam hadis ini adalah qasar idofi. Makna ini lebih utama daripada mengatakan dimansuh, sebab pengertian nasakh di sini akan bertentangan dengan kaidah asal. Akan tetapi ada hadis lain yang mengukuhkan penasakhannya. Oleh karena itu penulis tetap memegangnya lalu mengiringinya dengan hadis lain yang berkaitan dengannya. Cuman kalau saya pribadi ya, kalau ini saya tetap berpegang pada hadis ini. Kalau misalkan keluar air mani kayak gitu, tetap saya katakan al-ma'u minal ma' kayak gitu. Karena jujur aja kalau misalkan dia dinasakh, dihapus, maka harus ada dalil yang bertentangan dengannya yang lebih sahih, yang itu bisa dipegang. Contoh kayak misalkan seperti ini. Rasulullah pernah melarang memerintahkan sahabatnya untuk membunuh anjing. Itu ada di dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu ada. Jadi Rasulullah pernah memerintahkan sahabatnya untuk membunuh anjing. Nah, di Sunan Abu Dawud, nah di situ ada hadisnya bahwa Rasulullah SAW memang pernah memerintahkan sahabatnya untuk membunuh anjing. Dan pada waktu itu Rasulullah bertanya, apa hakmu untuk membunuh dan apa kesalahan anjing ini untuk dibunuh, ya kurang lebihnya seperti itulah konteksnya. Maka Rasulullah memberikan keringanan. Di Sunan Abu Dawud itu Rasulullah memberikan keringanan apabila anjing tersebut menjilat bejana maka dibasuh 7 kali. Jadi itu Rasulullah memberikan keringanan di hadis itu, memelihara anjing untuk yang yang memang menjaga ternak, menjaga kebun dan lain sebagainya. Itu keringanan bagi jadi hadis yang Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk membunuh anjing dihapus dengan hadis yang ada di dalam Sunan Abu Daud. itu metodenya seperti itu. Tapi kalau ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang sejauh yang saya lihat ini berbicara tentang seseorang yang berjima, bukan dalil yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut wajib mandi pada saat bermimpi basah. Nah, kalau kita analisis lafadznya, al-ghuslu di sini menggunakan air untuk menyiram seluruh anggota tubuh dengan cara tertentu. Nah, kalau misalkan kita sekarang umumnya kalau gusul, al-ghuslu itu adalah ya sama halnya dengan mandi biasa kayak gitu. Nah, kalau misalkan di dalam fikih itu al-ghuslu itu ya mandi jenabah atau mandi besar lah kalau kita di Indonesia. Nah, kalau misalkan dia menggunakan istihmam, itu artinya adalah mandi sebagaimana biasa yang kita lakukan. Itu. Jadi di sini menyiram seluruh anggota tubuh dengan cara tertentu. Jadi mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu yang namanya ghusl. Nah, mandi. Nah, kemudian juga ketentuannya di sini kalau mandi itu wajib ketika kita mengeluarkan air mani. Nah, hadisnya al-ma'u minal ma, sebagaimana yang diterangkan di riwayat kitab Al-Bukhari dan Muslim. Hukumul junub, hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah orang yang terkena janabah, yang berjunub, menurut jinabah, menurut istilah artinya menjauh, janabah ya junubu.
kalau tidak salah itu asal katanya seperti itu. Sorry kalau misalkan saya salah ya. Nanti teman-teman bisa koreksi. Menjauh. Seseorang dikatakan berjenabah karena dia dilarang mendekati tempat sholat selagi dia belum bersuci. Jadi kenapa dia dikatakan junub di sini? Karena dia wajib menjauhi tempat-tempat sholat, kemudian dia tidak boleh sholat, tidak boleh melakukan hal-hal yang sudah ada di ketentuannya itu di dalam kitab Fathul Qorib. Nah, itu ada yang apa ya ketentuannya, misalkan membaca Al-Quran, sholat, tawaf dan lain sebagainya. Itu untuk orang yang berjunub selagi dia belum bersuci. Jadi kalau misalkan dia bisa mengerjakan sholat, membaca Al-Quran, nah maka dia wajib bersuci. Sedangkan menurut pengertian syara ialah ketentuan hukum yang melarang seseorang tersebut untuk melakukan sholat, memegang tawaf, memegang mushaf dan lain sebagainya. Nah itu dijelaskan di dalam kita kemarin sempat jelaskan di dalam kitab Fathul Qorib. Nah, apa saja yang dilarang bagi orang yang berjunub, bagi orang yang haid, bagi orang haid, junub, dan berhadas. Al-ma'u minal ma' di sini mandi karena mengeluarkan air mani. Air yang pertama, nah al-ma' yang pertama di sini adalah merupakan air sungguhan, yaitu air yang kita dipakai untuk mandi. Sedangkan minal ma, air yang kedua, nah, adalah air mani. Oke. Kalau kita lihat sejarah hadisnya, hadis ini pada mulanya berada pada kitab yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Yang mana lafadznya seperti berikut ya. Rasulullah SAW memanggil seorang lelaki dari kalangan Ansor, yaitu Ataban ibnu Malik. Lalu dia datang, sedangkan dari kepalanya masih menetes air. Maka Rasulullah SAW bertanya di sini, barangkali kami membuatmu tergesa-gesa. Nah, lelaki itu menjawab, ya, wahai Rasulullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di sini, apabila engkau tergesa-gesa atau tidak mempunyai air, maka engkau tidak wajib mandi, melainkan hanya wajib wudhu. Nah, di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Khalifah Utsman pernah ditanya mengenai seseorang lelaki yang menyetubuhi istrinya, tetapi dia tidak sampai mengeluarkan air mani. Maka ia menjawab, hendaklah ia berwudu seperti halnya wudu sholat dan mencuci zakarnya. Kemudian Imam Bukhari mengatakan mandi jinabah lebih hati-hati. Jumhur ulama mengatakan bahwa pengertian ini dimansuh oleh hadis Abu Hurairah yang disebutkan nanti setelahnya. Jadi di hadis nomor 109. Jadi secara umum kalau misalkan kita mengeluarkan mani pada saat mimpi, baik itu dalam keadaan jaga, dalam keadaan terbangun ataupun tidur, maka wajib kita untuk mandi wajib. Itu ada di dalam kitab Kifayatul Ahya. Jadi kita mengeluarkan mani pada saat bangun ataupun tidur itu mimpi basah seperti itu, nah maka wajib kita mandi. Itu sudah umum. Nah dalilnya adalah al-ma'u minal ma', itu ada juga di dalam kitab Kifayatul Ahya. Nah teman-teman bisa cari nanti di halaman 31. Fikih hadisnya adalah satu, wajib mandi karena mengeluarkan air mani. Yang kedua adalah pengertian hadis ini dinasah oleh hadis berikutnya yang menunjukkan wajib mandi bila bertemu dengan dua hitan, wajib mandi bila bertemu dengan dua
khitan itu. Nanti dibahas selanjutnya. Nah, kalau kalau misalkan bertemu dengan dua hitan, walaupun dia tidak inzal, tidak mengeluarkan air mani, maka dia wajib mandi. Nah, itu sudah dibahas juga di dalam kitab Fathul Qorib ini, hanya kita untuk mengingat kembali pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Jadi apabila misalkan di situ yang pernah ditanyakan oleh Khalifah Utsman yang mengatakan bahwa apabila kita menyetubuh istri, kemudian kita tidak mempunyai cukup air untuk mandi, maka boleh diganti dengan wudu. Itu sebenarnya saya sih kurang sependapat. Jadi kalau misalkan dia tidak ada air, maka bukan berwudu tapi tayamum. Kemungkinan ya digunakan untuk hal-hal yang air itu digunakan untuk hal-hal yang lain. Itu bukan diganti dengan wudu. Tapi ya kemungkinan di sini Khalifah Utsman pada waktu itu membaca hadis yang diriwayatkan di sini, apabila engkau tergesa-gesa dan tidak mempunyai air, maka hendaklah maka engkau tidak wajib mandi, melainkan hanya berwudu di sini. Tapi kalau yang saya cek di dalam beberapa kitab Al-Imam Syafi'i itu kita nggak ada air ya, atau kita tidak cukup air, maka diganti dengan tayamum. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ya cuman itu yang uh, dapat saya jawab di sini ya. Nanti kalau misalkan ada teman-teman yang bisa memberikan pengertian, silahkan nanti teman-teman bisa koreksi di kolom komentar. Fikih hadisnya adalah satu, wajib mandi karena mengeluarkan air mani. Umumnya itu kalau misalkan kita ya di Indonesia seperti sekarang umum itu kita wajib mandi karena air tidak insya Allah tidak ada kesulitan ya, dimanapun. Yang kedua, pengertian hadisnya dinasah oleh hadis berikutnya menunjukkan wajib mandi bila bertemu dengan dua hitan. Itu tadi sudah kita sebutkan tadi ya fikih hadisnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya itu semua dari saya pribadi, apabila mungkin bisa memberikan manfaat buat teman-teman, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.